Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk memenuhi evaluasi tengah semester pendidikan agama. Sebelumnya, perkenalkan, saya Triana Novianti, NPM 102210151 dari kelas C2 Akuntansi. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital. Baik, materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu mengenai syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Pengertian dari syahadatain adalah dua kalimat syahadat yang artinya penyaksian atau pengakuan yang mengandung dua akidah, yaitu yang pertama kalimat ilahiyah yang artinya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, dan yang kedua yaitu kalimat nabawiyah yang artinya mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhannya. Dan kedua kalimat ini harus diucapkan tidak hanya di lisannya saja, namun juga harus diucapkan dalam hatinya, disertai dengan memahami makna dari dua kalimat tersebut. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya nanti di hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh dan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dilakukan sejak di alam ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhrihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Dan dilanjut dalam Quran surat Al-Qalam ayat 39 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun, yang artinya, atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Quran surat Al-Qalam ayat 39. Namun syahadah ini terbagi pada dua golongan. Ada yang melaksanakan syahadatain dan ada juga yang menolak syahadatain. Yang pertama, yang melaksanakan syahadatain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 73-74 yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedangkan kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Yang kedua, ada yang menolak syahadatain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 71-72 yang artinya, orang-orang yang kafir digiringi ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu
yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruknya tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Syahadatain dalam kehidupan manusia mempunyai tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui, bahwa manusia itu mengalami proses 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Di kematian pertama yaitu dalam artian mati belum diberikan ruh. Dalam mula manusia diciptakan di dalam rahim ibunya dari berupa nutfah, alaqah sampai menjadi mudghah. Baru dari situ Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam mudghah itu menuju ke kehidupan yang pertama. Yang kedua, maksudnya kehidupan pertama manusia itu dimulai dari alam rahim sampai dia dilahirkan ke alam dunia. Dari masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai dia menuju ajalnya, yaitu menuju ke kematian kedua. Kematian kedua, karena sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Barulah setelah kematian kedua ini, manusia akan dihidupkan lagi yang kedua kalinya. Kehidupan kedua. Di kehidupan kedua ini, manusia kekal selamanya akan dihidupkan. Bagi manusia yang selama hidup di dunianya membuat amal soleh, maka akan mendapatkan kebahagiaan di kehidupan kedua ini. Namun sebaliknya, jika selama hidupnya di dunia membuat amal kejelekan ataupun menjadi orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, maka akan merasakan pedihnya siksaan yang diterimanya. Jadi kesimpulannya bahwa proses syahadatain dalam kehidupan manusia itu sangat penting bagi umat muslim, karena dengan syahadat ini menjadi cap bahwa seseorang itu seorang muslim menurut hukum agama yang menjadi bagian utama dan pertama daripada rukun Islam. Karena dengan kalimat ini menjadi patokan amal-amal ibadah yang lain agar tidak menjadi sia-sia.